Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrianti dari SDN Simokerto 1 yang akan menjelaskan pengembangan perangkat pembelajaran materi ajar menggunakan video pembelajaran sebagai tugas lokakarya PPG Batch 2. Yang akan saya jelaskan di sini adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 semester 1 dengan materi menyambut usia balik. Alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 1 pertemuan. Pada pertemuan yang pertama, dengan materi menyambut usia balik, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dengan benar. Perhatikan gambar di atas, itu adalah gambar fase pertumbuhan manusia. Jadi semua manusia akan tumbuh lebih besar. Nah, untuk kalian fase kamu adalah yang mana ya? Apakah masih anak-anak apa sudah besar? Bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan, bukan? Baik fisik maupun mental. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama pada usia balik. Apa itu balik? Ada yang tahu? Jadi balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah baik laki-laki dan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi atau haid bagi perempuan. Nah, sekarang kita bahas tentang mimpi basah. Mimpi basah juga disebut juga sebagai ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam adalah peristiwa yang dialami seorang laki-laki atau perempuan pada saat tidur. Nah, saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Air tersebut bernama air mani atau sperma. Yang kedua, tanda balik menurut ilmu fikih adalah menstruasi atau haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena suatu penyakit. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, bersifat panas dan memiliki bau yang khas. Batas minimal untuk masa haid adalah sehari semalam dan batas maksimalnya adalah 15 hari.
Tanda selanjutnya adalah berumur 15 tahun. Dengan berdasarkan kalender Hijriah, anak tersebut sempurna berumur 15 tahun. Anak laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Bagi laki-laki yang telah mengalami mimpi basah maupun anak perempuan yang menstruasi, berarti kondisinya sedang berhadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mandi wajib karena berhadas besar. Yang pertama, niat untuk mandi wajib. Niat dilakukan di dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Selanjutnya yang kedua adalah mencuci kedua tangan sampai 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan menggunakan tangan kiri hingga bersih. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kotoran. Yang kelima, berwudu sebelum mandi. Yang keenam, membasuh kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Yang ketujuh, memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri, dan menyela-nyela rambut. Yang kedelapan, mengguyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Dan mandi biasa menggunakan sabun yang seperti biasanya sampai selesai. Selanjutnya, larangan bagi orang yang berhadas besar. Apa saja? Yang pertama adalah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Selanjutnya sujud tilawah dan sujud syukur. Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran maupun membawa Al-Quran. Selanjutnya tawaf. Ketika berhadas besar juga tidak diperbolehkan untuk tawaf. Salat terakhir adalah di masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.